sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari Universitas Ibnu Khaldun. Nama saya Eri Lutfi Tanuwijaya. Jadi saya di sini ada praktek simulasi ngajar. Nah, kan udah ini sama Pak Andri. Kebetulan Pak Andrinya nggak masuk, jadi langsung sama saya. Makasih ya atas waktunya. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran. Sekarang pelajaran apa? Pelajaran PA Islam. Oh, ada bukan Islam ya? Ya. Sekarang pelajarannya udah sampai mana? Pelajarannya udah sampai mana? Ayo, sampai mana pelajarannya? Sampai dakwah Rasulullah SAW di mana? Di Madinah. Bab 3 ini adalah dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Ada yang tahu nggak dakwah itu apa? Dakwah itu apa? Dakwah itu, kesimpulannya dakwah itu adalah mengajak orang lain kepada kebaikan. Nah, ini dakwahnya Rasulullah SAW Madinah. Nah, pertanyaannya, apakah Rasulullah SAW itu dakwah langsung ke Madinah? Pasti enggak kan? Perlu proses. Nah, maka di sini ini akan berarti masuk kemana saja? Sejarah. Nah, jadi PAI kali ini akan membahas tentang sejarah, yaitu sejarah dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Oke. Nah, selanjutnya adalah slide yang ketiga. Nah, pertama, berbicara tentang dakwah Rasulullah SAW itu ada yang namanya hijrah. Hijrah itu apa sih? Teman-teman ada yang tahu nggak? Hijrah itu apa? Ayo. Hijrah itu adalah pergi, berpindahnya dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, gitu. Jadi intinya sebenarnya pelajaran kali ini itu kesimpulannya agar kita mengetahui sejarah Nabi Muhammad ketika hijrah, terus kita meyakini itu kalau itu bahwasannya benar adanya. Ya. Ngerti nggak teman-teman? Kan ya? Nah, yang pertama ini adalah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah bernama Yasrib. Ada yang tahu nggak? Yasrib itu apa? Yasrib itu nama kota Madinah. Madinah di mana? Iya, Madinah di Mekah. Secara bahasa Madinah itu artinya kota. Misalkan Madinatul Depok, kota Depok. Ya. Madinatul Bekasi, kota Bekasi. Secara bahasa Madinah itu artinya kota. Nah, sedangkan kalau dulu namanya bukan Madinah, namanya Yasrib sebagai benar-benar nama kota. Yasrib, cuman yang sekarang kita kenal sebagai Madinah, yang secara bahasa artinya kota. Cuman dijadikan suatu nama pada kota itu. Ngerti nggak? Kira-kira paham kan? Nah, adapun Madinah juga, kenapa namanya Madinah? Soalnya berasal dari akar kata tamadun yang artinya peradaban. Maksudnya apa sih? Maksudnya
ketika dakwah Rasulullah SAW itu awal Islam maraknya tersebar luasnya gitu itu pertama-tama di Madinah semenjak hijrah ke kemana? Ke Madinah itu. Teman-teman tahu nggak di Madinah itu orangnya orang apa aja? Sukunya? Tahu nggak? Atau negro kah? Atau apa? Atau ada orang Arab? Apa? Ada suku bangsa dan Arab dan Yahudi. Yahudi itu bisa disebut sebagai apa? Bani Israil. Ini suku Arab. Nah, ketika itu tanpa adanya kepemimpinan maksudnya mereka hidup berbagai suku-suku gitu. Tidak adanya pemimpin yang menyatukan semuanya. Nah, alasan Nabi hijrah itu adalah tujuan Nabi hijrah itu adalah karena kekejaman kaum musyrik Quraisy. Karena kalau yang pernah ya kita tahulah bagaimana orang kafir Quraisy itu mencela Nabi, memukul Nabi atau segala macam gitu. Itu makin tuh semakin hari makin menjadi gitu. Nah, makanya Nabi hijrah ke Madinah. Selanjutnya adalah teman-teman yang mau tulis aja. Karena masih satu materi sama pembagian. Selanjutnya adalah pembagian hijrah secara bertahap. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Terangan. Ya udah. Lanjut apa gimana? Lanjut. Ya udah mau lanjut. Nah itu ya tadi ya alasan Nabi hijrah itu karena siksaan orang kafir Quraisy. Nah, ketika Nabi hijrah, Nabi nggak langsung hijrah nih. Nah, ketika hijrah itu bertahap, berawal dari hijrah kecil-kecilan, misalkan satu keluarga, beberapa orang. Nah, sedangkan orang itu hijrah berduluan, sedangkan Nabi masih di Mekah ketika itu. Pada tahun 12 Rabiul Awal, tahun Hijriah pertama, atau 28 Juni tahun 622 Masehi. Cara diam-diam hijrah ke utara. Nah, ini apa singkatnya gitu. Nanti kalau ada pun terperinci mungkin ada cerita-cerita. Nah ini nih tujuan Nabi hijrah. Ada apa di atas? Mungkin ada. Soalnya kan ini apa sih namanya? Saya nggak ada LKS kan, nggak tahu gitu. Mungkin ada. Jadi yang pertama itu tadi apa? Awalnya alasan Nabi hijrah. Alasan Nabi hijrah itu karena godaan kafir Quraisy. Hijrah dilakukan secara bertahap. Ya, beransur-ansur lah istilahnya. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan Nabi hijrah ke kota Madinah atau Yasrib. Ada dua. Yang pertama, tujuan Nabi secara umum itu menyelamatkan umat Islam dari tekanan, ancaman dan kekerasan kaum kafir Quraisy. Seperti yang tadi alasannya tuh yang saya bilang. Yang kedua adalah agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah.
Yang sebagaimana yang kita tahu Nabi itu kalau dakwah sebelumnya apa? Sembunyi Nabi dakwah karena ditentang keras dan meningkatkan usaha-usahanya dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan agama Islam. Ya, dapat silakan. Nah, oke. Ada yang masih nulis ya? Sambil absen mungkin ya. Siapa temennya yang gak masuk? Banyak banget. Adinda Rahmadani Fazira mana? Terus, ketua kelas siapa ketua kelas? Ketua kelas bukan absen juga kan? Terus Aditya Maulana Idris mana tuh? Nggak tahu. Adika Maftu Kak mana? Ajeng Syafirina mana? Hadir. Anida Alicia hadir. Anida panggilan ya artinya. Arnita Syahrani Hidayat mana? Dapa mana Dapa? Dapa hadir. Terus Pas Maul hadir. Pas Maul. Makasih juga. Mega ayo. Enggak ada. Nabila. Belum kali ini. Neza mana Neza? Bawah. Tadi Pak. Nurul hadir. Nur Zamilah. Apa? Terus Rati Putri. Ruby Adelia. Terus Sawa. Sawa lagi, Sawa Aluya. Terus Syahrina hadir. Syakira Syifa sakit. Namanya obat masa sakit. Artinya Syifa artinya obat. Biara. Terus Tri Amelia hadir. Terus Belinda. Mana orangnya? Jauh. Widya. Jenny mana sih? Baru enggak ini. Nama saya nggak dipanggil Kak. Siapa yang belum? Saya. Siapa namanya? Sania. Sania. Oh iya lupa kelewat. Oke ya, udah ya. Lanjut lagi. Nah, ini emang mayoritas cewek ya di sini ya? Paling ganteng. Dia sama minyak. Minyak lagi mahal. Dia berarti mahal.
lagi ya. Ya. Nah, terus nih menegakkan. Nah, tadi tujuannya, ingat tujuannya ada dua. Nah, ini substansi dakwah, maksudnya itu intinya ya, inti dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, intinya apa sih? Inti tujuannya itu, inti tujuannya Nabi dakwah ke Madinah itu pertama membina masyarakat Islam. Itu yang pertama tuh, bagaimana di sini antara Islam melalui pertalian persaudaraan antara kaum muhajir dan ansor. Yang kedua, memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam. Makanya pindah ke Madinah biar lebih berkembang ketika itu. Dan yang ketiga adalah meletakkan dasar politik, ekonomi dan sosial, membuat negara Islam. Itu Islam. Teman-teman, gimana? Ngerti nggak? Nah, itu intinya ya. Pak, ada yang mau nanya? Nah, dakwah Nabi. Nah, selanjutnya, nah ini dakwah Nabi Muhammad SAW ditunjukkan kepada. Nah, Nabi ini dakwahnya ke siapa aja? Ada yang tahu nggak? Yang namanya dakwah kedua orang dong. Yang belum beriman sama yang udah beriman. Nah, kalau yang udah beriman, tujuannya dakwahnya biar memahami Islam secara lebih terperinci, ya ajaran-ajarannya. Kalau untuk kepada yang belum beriman, agar masuk Islam. Gitu. Nah, itu inti dari PPT ini. Kan kecil ya, soalnya udah kelihatan. Seperti ini tuh. Ya, kenapa? Menerima Islam sebagai agamanya, mempelajari ajaran-ajarannya. Ya. Selanjutnya, nah itu simpulan tuh inti dari hijrahnya Nabi. Nah, kalau sekarang udah masuk ke rangkaian Nabi hijrahnya. Yang pertama, keluarga kecil Abu Salamah. Nah, keluarga, ada yang tahu nggak Abu Salamah ini siapa? Ada yang tahu nggak? Beliau ini salah satu sahabat Nabi yang pernah hijrah ke Ethiopia namanya. Ethiopia. Nah, ketika kejadian hijrah ke Ethiopia itu, itu 1 tahun dengan Nabi hijrah ke Taif. Nah, saya masih nyari nih apakah Ethiopia itu sama dengan kota Taif atau bukan. Belum nemu. Nah, pernah dibahas nggak Nabi hijrah ke kota Taif? Nggak pernah. Nah, ketika itu sebelum hijrah ke ini ya, ke Madinah, pas di kota Taif itu Nabi tidak didukung, atau maksudnya istilahnya nggak respect lah gitu. Kalau bahasa sekarang nggak respect. Pas nyampe sono Nabi diapain? Dilempar kotoran, dikatain, akhirnya sampai berdarah Nabi. Nah, kan sama Zaid bin Harithah ketika itu. Nah, ketika itu sampai ditawarin sama malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, apakah aku lemparkan gunung saja kepada penduduk Taif ini agar mereka merasakan akibatnya? Terus kata Nabi Muhammad apa? Saking mulianya akhlak Nabi, kata Nabi Muhammad, nggak apa-apa, barangkali anaknya atau cucunya masuk Islam nanti, daripada dibinasakan jadi musnah ntar nggak ada Islamnya. Nah, ketika Abu Salamah ini ke Ethiopia saat kembali, ketika itu ada namanya, ada yang tahu gak? Ada namanya Amr Hizn atau Amr Hazina. Namanya tahun apa? Tahun kesedihan. Soalnya kenapa? Ketika itu Abu Thalib meninggal. Nah, itu dinamai dengan Amr Hizn. Gara ini tidak Amr Hizn itu adalah tahun kesedihan di mana Nabi kehilangan
di mana Nabi kehilangan Amul hasilnya. Di sini ada yang non muslim nggak? Ya tunjuk-tunjukkan ini non muslim. Amanun. Artinya itu adalah tahun kesedihan. Dimana kenapa sih dinamainya tahun kesedihan? Soalnya ketika itu Nabi kehilangan dua orang yang Nabi cintai. Pertama siapa? Siti Khadijah. Yang kedua adalah pamannya, dia istrinya. Yang kedua adalah pamannya, yakni Abu Thalib. Dikarenakan Abu Thalib itu adalah salah satu orang terkemuka di suku Quraisy, akhirnya mereka meninggal. Terus akhirnya yang meninggalnya karena sakit. Terus akhirnya beliau kan meninggalnya. Beliau ini adalah salah satu orang yang terkenal, yang paling ditakuti di Mekah. Nah akhirnya karena Abu ini meninggal, orang kafir Quraisy saking menjadi-jadi mereka mencerca Nabi gitu kan, makin berani terhadap Nabi soalnya pamannya meninggal. Kurang tahu juga sih. Ketika pamannya meninggal, Nabi sedih banget. Soalnya ketika itu pamannya belum masuk Islam sampai akhir. Pamannya belum masuk Islam ketika itu. Iya, makanya dinamai dengan Amul Hazim. Sedih banget Nabi ketika itu. Dia awalnya agama apa? Hindu. Hindu belum ada. Ketika itu Allah berfirman. Firmannya itu kalau nggak salah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kata Allah begitu. Innallaha la tahdi, wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah man ahbabta pada orang yang kamu cintai. Walakinnallaha, akan tetapi Allah lah yahdi man yasha, yang ngasih hidayah ke orang yang Allah mau gitu. Yang namanya hidayah datang dari Allah. Makanya Nabi ketika itu sangat sedih gitu. Nah, ketika meninggalnya Abu Thalib, nah itu keluarga kecil Abu Salamah hijrahlah, diperintahkan Nabi hijrahlah ke Madinah karena semakin parah nih orang kafir Quraisy, maka hijrah ke Madinah gitu kan. Akhirnya hijrah ke Madinah, akhirnya di jalan dia dicegat sama orang kafir Quraisy, ngapain gitu kan, mau hijrah. Akhirnya ditahan sama namanya kaum Makhzum. Dimana kalau istrinya Abu Salamah ini berasal dari suku Bani Mughirah, sedangkan si Abu Salamahnya ini berasal dari Bani As'ad. Nah yang mencegat itu adalah Bani Mughirah ketika itu. Nah sehingga dicegat, disuruh balik. Nah akhirnya yang ditahan itu adalah istri dan anaknya. Akhirnya dicegat, maka ditahan, nggak boleh hijrah. Akhirnya Abu Salamah sendirian, istri sama anaknya nggak hijrah karena ditahan. Bukan nggak diajak, nggak dibolehin sama orang kafir Quraisy. Nah ketika itu akhirnya keluarga dua ini mereka berselisih memperebutkan hak asuh atas anaknya Abu Salamah ini. Akhirnya istrinya ditawan, dipisahin sama anaknya. Terus akhirnya kan makin sini pasti makin prihatin kan kondisinya. Akhirnya
keluar sebagian keluarga yang lain udah bebasin aja. Ummu Salamah, istrinya Abu Salamah. Nah akhirnya dibebasin, lalu kembalilah istrinya Abu Salamah memberanikan diri untuk hijrah, memberikan diri untuk hijrah. Nah Abu Salamah hijrah, akhirnya sampailah di kota Kuba. Ada yang tahu nggak Kuba itu apa? Kuba bukan. Ketika di perjalanan dia bertemu dengan orang yang bernama Utsman bin Abu Tolha. Karena cewek kan sama anaknya sendirian ketemu sama orang. Nah orang ini berbaik hati untuk mengantar sampai ke kota Kuba. Itu kesimpulannya. Lanjut ya. Nah akhirnya sampailah di Kuba. Ada yang tahu gak Kuba itu apa? Kuba itu perbatasan kota, daerah perbatasan kota Madinah, dinamai dengan Al-Kuba. Nah tulisannya begini. Kuba tulisannya begitu. Nah tatkala udah sampai, maka sahabat-sahabat lain pun muncul seperti Umar bin Khattab, gitu kan, Sayyidina Hamzah dan lain-lain. Sekarang karena waktunya nggak semakin singkat ya, lagi. Sampai sini paham kan? Nah barulah Nabi yang hijrah. Nah ketika sebenarnya ada yang tahu kan, Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi, itu beliau pengen hijrah duluan. Dia pengen hijrah duluan bersama dengan sahabat-sahabat lainnya, cuman kata Nabi ditahan, disuruh bareng dengan Nabi. Nah, ketika itu ada kisah menarik juga. Nah, Nah, kan orang kafir Quraisy ini tahu nih Nabi hijrah, akhirnya mereka mengadakan sayembara. Namanya di ini Darun Nadwa. Darun Nadwa itu apa sih? Nanti kalau kita belajar sejarah ini masuknya ke satu judul. Nama judulnya itu adalah Darun Nadwa. Darun Nadwa itu adalah tempat perkumpulan tempat perkumpulan orang kafir Quraisy untuk mendiskusikan apabila ada masalah. Nah ketika itu mereka berdiskusi di Darun Nadwa ini, di tempat ini. Nah bagaimana tentang perkara Nabi. Akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh Nabi. Nah bagaimana caranya? Nah di situ ada iblis nyamar sebagai manusia untuk memberikan usul di Darun Nadwa itu. Nah kata sebagian orang kafir Quraisy nih di Darun Nadwa, gimana kalau kita tawan Nabi, kita penjarain Nabi. Terus akhirnya kata si iblis ini nggak bisa, kalau dipenjarain nanti dia bakal diselamatin sama orang muslim sisanya, entah itu yang di Yasrib atau yang di sebagian. Nah terus saran yang kedua adalah gimana kalau kita usir ke luar kota. Nah dikhawatirkan nanti kalau diusir ke luar kota malah di luar Mekah yang makin banyak Islamnya. Nah akhirnya kata Abu Jahal, gimana kalau kita kumpulin pemuda-pemuda paling hebat di antara kaum kita, terus biar enggak timbul antara perang saudara nih, antara Bani Hashim yang mendukung Nabi kan, intinya kan mereka itu kan sama-sama saudara. Akhirnya mereka ngumpulin biar adil lah gitu, istilah ngumpulin semua pemuda yang istilahnya yang kar lah gitu, yang hebat untuk membunuh Nabi bareng-bareng, nusuk badan Nabi, biar ketika disalahin mereka salah bersama-sama. Soalnya di pedang yang nusuk Nabi itu ada pedang berbagai macam dari suku itu gitu, biar adil gitu. Nah akhirnya setujulah gitu. Akhirnya mereka mencari Nabi, kan berita itu kan sampai ke Nabi.
akhirnya Nabi juga punya siasat yang diberikan oleh Allah langsung, yaitu perginya malam hari. Nah di depan rumah Nabi ini udah banyak orang-orang yang pengen bunuh Nabi. Nah akhirnya karena mujizat Allah, karena yang nama malam juga sih, akhirnya mereka pada tidur. Akhirnya Nabi keluar bersama sahabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq, sahabat. Terus pamannya Nabi, Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Ali bin Abi Thalib masih umur 23 tahun. Nah disuruh tidur di kasurnya Nabi. Nah yang lain kan yang di luarnya kan pada tidur nih. Akhirnya Nabi pergi, pas nyampe pagi, pas udah pada bangun, kaget, yang keluar bukan Nabi, tapi Ali bin Abi Thalib. Itu siasatnya Nabi, berangkatnya malam ditukar yang tidur di kasurnya Nabi. Itu Ali bin Abi Thalib, pas dicek, wah ada nih orang di kasur, padahal bukan Nabi. Pas Ali bin Abi Thalib, akhirnya ditanya mana Nabi, nggak tahu. Ya udah, akhirnya gerahlah tuh mereka tuh, kesel lah istilahnya. Nah akhirnya baru Nabi hijrah ke kota Madinah. Mempersiapkan bekal dulu di rumah Abu Bakar As-Siddiq itu. Nah akhirnya ketika di rumah sahabat siapa namanya, Abu Bakar As-Siddiq, beliau punya anak dua, namanya Abdullah, Asma, anak tiga, Abdullah, Asma sama Aisyah keluar jadi istri Nabi. Nah Asma ini namanya Asma, dia kakaknya Aisyah. Asma ini termasuk perempuan yang sangat solehah. Nah beliau ini dijulukin perempuan yang punya dua ikat pinggang. Soalnya kenapa? Dia ketika itu dia ngerobek baju dia sendiri buat bekal Nabi ditaruh tanya, sama buat ikat baju dia lagi. Mungkin dijulukin dua perempuan yang punya dua ikat pinggang. Nah, akhirnya Nabi angkatlah dia. Nah nanti ke namanya gua sur. Nanti di gua sur. Nah di gua sur itu Nabi selama 3 hari 3 malam. Nah sementara si Asma dan Abdullah pulang lagi buat ngabarin Nabi nanti keadaan di Mekah, bagaimana orang-orang itu. Nah akhirnya si Asma ini dia prihatin, soalnya dia disamperin sama siapa? Abu Lahab. Ketika itu dia ditanya sama Abu Lahab, Asma, di mana Nabi? Lalu si Asma ini menjawab nggak tahu. Akhirnya Asma ditampar oleh Abu Lahab. Akhirnya makin galau, ditampar. Nah, akhirnya Abu Lahab datang lagi, kakeknya ini buta. Kakeknya Asma ini buta. Pas ditanya, kamu di rumah ditinggal sendirian, nggak dikasih apa-apa, gitulah kalau bahasa kitanya. Nah, kakeknya sedih. Nah Asma pun merasakan kesedihan itu. Akhirnya dia ambil batunya ditutup kain, dipegangin tuh tangan kakeknya, kan kakeknya buta. Ayah meninggalkan ini, dari itu batu. Terus sangka kakeknya itu adalah emas. Akhirnya kakeknya tenang. Nah, kakeknya pulang lagi. Nah, sementara itu Nabi dan Abu Bakar di Gua Hiro. Akhirnya setelah 3 hari Nabi keluar Gua Hiro, baru sampailah tuh di Kuba. Walaupun sempat nyaris ketangkep lah. Ada satu cerita lagi nih yang menarik. Kan tadi kan sama sayembara tuh buat ngebunuh Nabi. Nah itu ada satu orang pemburu hebat ketemu Nabi. Nah Nabi dipanah dari jauh ketika di jalan. Dan dipanah, pas panah pertama itu nggak kena, terus kudanya jatuh. Panah kedua sama nggak kena juga, kudanya jatuh. Terus kata si pemuda ini, wah ini orang hebat kan, ini bukan orang sembarangan. Akhirnya disamperin. Akhirnya dikasihlah bekal gitu, cuman sebagai gantinya minta tolong kalau ada apa-apa, ya terjadi sesuatu nih sama si orang yang bunuh Nabi ini, kalau terjadi sesuatu sama dia minta tolong Nabi suatu saat, tolongin balik gitu. Akhirnya Nabi nggak mau nolak pemberian bekal itu. Nabi rahasiain aja pertemuan kita, kata Nabi. Akhirnya Nabi sampailah tuh Kuba dengan Abu Bakar As-Siddiq, dengan Abu
buat karena sedih udah lama. Ini Ali bin Abi Thalib yang tadi tidur di kasurnya Nabi. Setelah 3 hari 3 malam tuh Ali bin Abi Thalib nyampe di Kuba. Lalu Nabi mendirikan masjid di Kuba. Nabi di Kuba itu selama 12 hari 12 malam. Cepetan gak sih? Cepetan ya? Nyambung kan? Nyambung kan di otaknya? Itu rentetan ceritanya sih. Secara sebenarnya mah kalau diperinciin panjang banget. Makanya kan maksudnya gimana ya? Buku sejarah Nabi ada yang segini, udah ada yang segini nih. Terus ada lagi yang segini, beda-beda gitu kan. Beda-beda dari berbagai segi itu ada yang segini. Ya kayak itu aja, kayak sekarang baca sejarah itu sih kayak baca novel aja gitu kan, kayak komik. Ya lanjut lagi ya, sampai Nabi mendirikan masjid di kota Kuba. Ya, pakai PPT juga percuma ya, kecil ya, kesilauan soalnya. Nah ini tuh yang tadi tuh motor. Nah ini Darun Nadwa tuh yang tadi diceritain itu Nabi bersekongkolan tuh pengen ngebunuh Nabi juga. Udah ya, ya di Kuba baru Nabi ke Madinah setelah membangun masjid. Udah ya, sampai sini aja. Ternyata waktunya pas-pasan banget. Pas juga sih masuk. Gimana, ada pertanyaan enggak? Paham kan? Jelas ya? Pengumuman buat kelas 10 OTKP bahwa besok hari apa tuh? Besok hari Rabu, belajarnya dipindah ke siang, jam 1 siang. Pulangnya lebih cepat ke mulai jam 3 ya. Terus yang OSIS nanti ngumpul jam 1 ya. Acaranya acara keagamaan. Bajunya hari Rabu, baju kostum Rabu apa? Ya, biasa aja ya, pakai baju pramuka aja. Sesuaikan aja, ya. Sesuaikan aja. Dan wajib hadir nanti di absen sama sekretaris. Ya, itu aja. Ada pertanyaan ya? Di musola aja. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman ya, nggak ada pertanyaan nih? Serius? Nanti sama ini ulang lagi atau diterusin? Udah ya. Ya udah kita tutup ya. Semoga bermanfaat ya. Kita baca dulu. Yang baca doa saya atau ketua kelas nih yang bangun dia nih. Kakaknya. Ikutin ya. Bismillah.